Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai materi vektor, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor pada ruang. Sebelumnya, terdapat tujuan setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan vektor pada ruang. Kemudian, menjawab beberapa pertanyaan atau soal mengenai materi secara tepat, dan menyimpulkan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor pada ruang. Kemudian, manfaat mempelajari vektor diantaranya dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis, dan seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor. Oke, setelah kita tahu tujuan dan manfaat mempelajari vektor, berikut ini adalah agenda yang akan dibahas, yaitu meliputi ruang lingkup vektor ruang, operasi penjumlahan vektor ruang, dan operasi pengurangan vektor ruang. Baiklah, yang pertama, ruang lingkup vektor pada ruang. Kemudian, panjang vektor pada ruang. Mari perhatikan gambar berikut. Komponen vektor AB searah sumbu X sebesar XB dikurang XA. Komponen vektor AB yang searah sumbu Y sebesar YB dikurang YA. Dan komponen vektor AB yang searah sumbu Z sebesar ZB dikurang ZA. Kemudian, besar vektor AB adalah panjang vektor AB dan disebut modulus vektor AB. Perhatikan bahwa vektor AB merupakan diagonal ruang, maka panjang vektor AB adalah akar dalam kurung XB dikurang XA dikuadratkan ditambah dalam kurung YB dikurang YA dikuadratkan ditambah dalam kurung ZB dikurang ZA dikuadratkan. Contoh, diketahui balok OABC DEFG di mana O adalah pusat koordinat kartesius. Jika panjang sisi OA sama dengan 4 cm, OC sama dengan 7 cm, dan OD sama dengan 5 cm, tentukanlah panjang vektor EC. Alternatif penyelesaian. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar balok OABC DEFG dengan O adalah pusat koordinat kartesius. Dan panjang OA sama dengan 4, OC sama dengan 7, dan OD sama dengan 5. Maka, panjang vektor EC adalah akar panjang vektor ED kuadrat ditambah panjang vektor DG kuadrat ditambah panjang vektor GC kuadrat. Nah, panjang vektor EC sama dengan akar negatif 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 49 ditambah 25, sehingga diperoleh panjang vektor EC sama dengan akar 90 atau sama dengan 3 akar 10. Selanjutnya, jenis-jenis vektor. Baiklah, selanjutnya pengurangan vektor pada ruang.
Secara umum, selisih dua vektor jika dua vektor yaitu vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, di mana vektor-vektor tersebut tidak nol, maka vektor A dikurang vektor B sama dengan komponen vektor A yaitu A1, A2, A3 dikurang dengan komponen vektor B yaitu B1, B2, B3. Sehingga vektor A dikurang vektor B sama dengan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang B3. Kemudian, jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, maka untuk mencari vektor A dikurang vektor B, kita kelompokkan masing-masing vektor I, vektor J, dan vektor K. Sehingga vektor A dikurang vektor B sama dengan dalam kurung A1 dikurang B1 dikalikan vektor I ditambah dalam kurung A2 dikurang B2 dikalikan vektor J ditambah dalam kurung A3 dikurang B3 dikalikan vektor K. Contoh, hitunglah selisih dari dua vektor berikut. Poin A, vektor A sama dengan 8, 6, 7. Dan vektor B sama dengan 3, 1, 4. Untuk poin B, vektor A sama dengan 8 vektor I ditambah 6 vektor J ditambah 9 vektor K. Dan vektor B sama dengan 3 vektor I ditambah 5 vektor J ditambah 2 vektor K. Alternatif penyelesaian. Untuk poin A, vektor A dikurang vektor B sama dengan komponen vektor A yaitu 8, 6, 7 dikurang dengan komponen vektor B yaitu 3, 1, 4. Sehingga vektor A dikurang vektor B sama dengan 8 dikurang 3, 6 dikurang 1, 7 dikurang 4. Menghasilkan 5, 5, 3. Kemudian untuk poin B, vektor A dikurang vektor B sama dengan komponen vektor A yaitu 8 vektor I ditambah 6 vektor J ditambah 9 vektor K dikurang dengan vektor B yaitu 3 vektor I ditambah 5 vektor J ditambah 2 vektor K. Kemudian, kita kelompokkan masing-masing vektor I, vektor J, dan vektor K. Sehingga, vektor A dikurang vektor B sama dengan dalam kurung 8 dikurang 3 dikalikan vektor I ditambah dalam kurung 6 dikurang 5 dikalikan vektor J ditambah dalam kurung 9 dikurang 2 dikalikan vektor K. Jadi, vektor A dikurang vektor B sama dengan 5 vektor I ditambah vektor J ditambah 7 vektor K. Oke, sekarang adalah kesimpulan atau poin-poin penting yang telah dibahas dalam video pembelajaran kali ini, yaitu vektor pada bangun ruang dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu yaitu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan vektor P pada bangun ruang ditulis P, X, Y, Z. Kemudian, modulus atau panjang vektor pada bangun ruang adalah besar dari vektor yang merupakan panjang segmen garis berarah yang menyatakan vektor tersebut. Panjang vektor A sama dengan A1, A2, A3 dinyatakan dengan panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Dan jenis-jenis vektor diantaranya terdapat vektor 0, vektor negatif, dan vektor satuan. Dan yang terakhir, penjumlahan dan selisih dua vektor pada bangun ruang prinsipnya sama dengan penjumlahan dan selisih dua vektor pada bidang datar. Hanya saja komponen vektornya ada 3. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.